Hidup kita harus seperti bunga yang menghadirkan harum dan keindahan sebelum layu. Karena pasti layu. Ingat juga, hidup kita juga seperti bayang-bayang. Seperti kata pemazmur, menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Yang ada pada pagi hari, hingga sore hari, hingga matahari terbenam. Selamat pagi sahabat yang baik. Apa kabar? Saya sangat bersukacita, saya sangat bersyukur karena kita ketemu lagi hari ini dalam program Morning Devotion. Saya sangat-sangat bersemangat. Kenapa? Karena saya bisa membagikan kembali kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang membangkitkan hidup kita, kebenaran yang bisa menegur kita, yang menguatkan kita, sehingga kita siap menghadapi segala tantangan yang kita hadapi setiap hari. Jangan lupa ya, hari baru pasti ada berkat baru. Maka sukacitalah. Itu yang membuat kita bersukacita. Berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersukacita. Sahabat yang baik, hidup harus menjadi berkat. Manusia yang lahir dari seorang wanita singkat umurnya dan penuh kegelisahan, penuh kekhawatiran. Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang juga, ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Sahabat yang baik, mari dengarkan apa yang ada dalam Ayub 14 ayat 1-2. Dikatakan begini, manusia yang dilahirkan dari wanita pendek umurnya dan penuh dengan penderitaan. Ia tampil seperti sekuntum bunga tapi layu sesudahnya. Ya, ia melarikan diri seperti bayangan dan tidak dapat bertahan. Artinya bagaimana? Artinya semua manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, sangat-sangat terbatas, tidak abadi. Itu yang harus kita sadari dulu. Sangat-sangat singkat, betul-betul terbatas. Jadi hari-hari manusia di dunia ini sangat-sangat singkat. Maka kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin seperti doanya Musa. Dia bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sahabat yang baik, waktu adalah harta yang sangat berharga. Karena itu, karena sangat berharga, jangan pernah disia-siakan. Karena waktu yang akan terus melaju cepat tidak bisa dihentikan. Kita nggak bisa hentikan waktu. Waktu tidak menunggu saudara dan saya. Jadi jika waktu sudah berlalu atau sudah lewat, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sahabat yang baik, supaya tidak timbul penyesalan di kemudian hari, mari kita belajar dan dengarkan dari Yohanes 9 ayat 4. Dia bilang begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Yesus adalah teladan. Yesus memberikan teladan bagaimana Dia menggunakan waktu dengan baik, dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh hidup. Yesus sangat tahu bahwa waktunya sangat singkat waktu yang diberikan Bapa kepada Dia untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Dia mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang diberikan yang sangat berharga itu. Dengarkan jawaban Yesus yang kita baca dalam Yohanes 5 ayat 17. Dia katakan begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga.
Yesus punya teladan, yaitu Bapanya sendiri. Dan saudara dan saya punya teladan, yaitu Yesus sendiri. Yesus bekerja mempergunakan waktu yang singkat dan berharga ini. Bagaimana dengan saudara? Sahabat yang baik, sepadat apapun pelayanannya, sepadat apapun waktu yang ada, Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan. Dia tidak pernah melalaikan jam-jam doanya untuk membangun persekutuan dengan Bapanya. Waktunya yang singkat, dia sadar betul, dia pergunakan secara maksimal. Dia sangat-sangat fokus untuk menyelesaikan misi Bapanya. Apa misi Bapanya? Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tahu betul apa yang menjadi misi Bapa untuk dia. Sahabat yang baik, dengarkan firman Tuhan hari ini. Hidup kita harus seperti bunga yang menghadirkan harum dan keindahan sebelum layu. Karena pasti layu. Ingat juga, hidup kita juga seperti bayang-bayang. Seperti kata pemazmur, menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Yang ada pada pagi hari, hingga sore hari, hingga matahari terbenam. Ada waktunya, singkat sekali. Dengan bayang-bayang ini juga berarti hidup kita harus menjadi dampak bagi keselamatan jiwa-jiwa. Sahabat yang baik, ingat baik ya, bayang-bayang juga berfungsi melindungi seseorang dari panas terik matahari yang menyengat. Kadang-kadang bisa membakar kulit. Ada masalah di situ. Tapi meski kehadiran bayang-bayang hanya sebentar, namun bisa menghadirkan kehangatan, keteduhan bagi orang yang ada di bawahnya. Sahabat yang baik, oleh karena itu sekalipun hidupmu di dunia ini singkat, orang percaya harus bisa menjadi berkat. Berjuanglah untuk itu dan menjadi kesaksian hidup dalam seluruh perilakunya yang melakukan kehendak Bapa. Ingat satu hal, kita ada karena anugerah. Jadi jangan sia-siakan anugerah yang begitu berharga itu, karena untuk itulah engkau dipanggil dan hidup hari ini. Sahabat yang baik, mari terus berjuang untuk menjadi berkat selagi masih ada waktu. Saya katakan sekali lagi, berjuanglah untuk menjadi berkat selagi masih ada waktu. Oke sahabat-sahabat yang baik, terus berjuang, tetap semangat apapun keadaanmu saat ini. Dan ingat, Tuhan Yesus memberkati senantiasa.